Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa diserang? Pertanyaan ini adalah hulu sekaligus hilir dari seluruh perdebatan tentang pagar gaib, proteksi spiritual, dan benteng diri. Di tingkat pemahaman awam, orang sibuk memburu jimat, mengisi badan dengan khodam, atau merapalkan ribuan mantra setiap malamnya demi membentengi jasad mereka dari serangan sihir, santet, atau gangguan jin. Mereka mengira bahwa pagar gaib adalah dinding energi luar yang didatangkan untuk melindungi diri mereka yang rapuh. Tapi bagi para penempuh jalan hakikat, seluruh pagar luar itu justru dianggap sebagai celah kehancuran. Mengapa? Karena ketika kamu merasa perlu untuk membentengi diri dengan makhluk, detik itu juga kamu sedang mempertegas eksistensi kebodohanmu tentang keesaannya. Yang dalam ruang kesadaran, pagar gaib yang sejati bukanlah sesuatu yang dibuat ataupun yang didatangkan, melainkan sebuah kondisi di mana dirimu telah memahami arti keesaan yang sesungguhnya. Mari kita bedah anatomi metafisika ini secara radikal, langsung ke inti rahasianya yang selama ini disembunyikan di sebalik simbol-simbol syariat. Salam sang sejati. Dua pilar utama benteng hakikat, yaitu rahasia pembukaan Nur Muhammad di dalam roh dan penguncian syahadat mutlak melalui tali kehidupan, yaitu nafasmu. Untuk dapat memahaminya, bagaimana nur menjadi benteng diri kita, maka kita harus mundur terlebih dahulu ke belakang, menembus ruang dan waktu, menggunakan kacamata metafisika yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Arabi, yang mana beliau mengulas sebuah konsep tingkat tinggi tentang a'yan sabitah, yaitu cetak biru atau potensi laten diri kita yang abadi di dalam ilmu Allah, jauh sebelum jasad fisik ini diturunkan ke bumi. Hakikat dari cetak biru manusia ini bersumber dari satu substansi tunggal, yaitu Nur Muhammad, cahaya di atas segala cahaya, yang merupakan tajalli atau penampakan diri pertama daripada zat yang maha gaib. Syekh Ibnu Arabi menjelaskan bahwa ruh manusia bukanlah makhluk asing yang terpisah, melainkan kilatan pancaran langsung daripada cermin Nur Muhammad tersebut. Maka bahaya serangan sihir, santet, maupun gangguan gaib lainnya hanya bisa terjadi di alam lahiriah karena adanya benturan dualitas materi dan penurunan frekuensi spiritual. Ketika manusia lahir ke muka bumi, nur yang ada di dalam ruhnya tertutup oleh hijab-hijab gelap berupa ego, rasa memiliki kekuatan, kesombongan, dan nafsu amarah. Jadi ketika cermin rohmu tertutup debu kegelapan ini, maka frekuensi energimu menurun drastis hingga setara dengan frekuensi energi sihir dan jin fasik. Disinilah letak keretakan dinding spiritualitasmu. Kamu menjadi magnet bagi kegelapan karena kamu sendiri sedang memancarkan frekuensi yang sama dengan mereka.
Dalam ilmu hakikatullah, memasang pagar gaib bukanlah memasukkan energi baru dari luar tubuhmu, melainkan proses melarutkan kembali ego dan membersihkan cermin roh agar Nur Muhammad memancar kembali dari dalam sir, yakni wilayah rahasia terdalam batinmu. Ketika kesadaran seorang spiritualis ditarik mundur ke dalam asal muasal dirinya, memasuki ke dalam wilayah hakiki Nur Muhammad, dia sedang memposisikan ruhnya pada makom yang disebut zat yang tidak terpengaruh. Sekarang, mari kita cermati mekanismenya secara energetik. Energi sihir, santet, ataupun jin, mereka bergerak pada frekuensi zulmat, yaitu frekuensi kegelapan dan ilusi yang sangat rendah. Sementara Nur Muhammad adalah frekuensi tertinggi di alam semesta, sebuah pancaran yang mengandung atribut al-mani yang maha menolak, al-qahar yang maha menundukkan. Ketika energi kegelapan mencoba untuk menembus medan cahaya ini, tidak akan pernah terjadi pertempuran gaib seperti yang digambarkan orang awam. Tidak ada adu kesaktian, tidak ada gesekan energi. Yang terjadi adalah pelenyapan dualitas. Begitu partikel kegelapan menyentuh medan Nur Muhammad, ia langsung mengalami dematerialisasi. Ia lebur, sirna, dan kembali menjadi unsur tanah yang mati. Persis seperti sebatang es yang dilemparkan langsung ke inti matahari. Dukun atau jin yang mencoba untuk menyerang manusia yang sedang berada di makom ini, maka ia akan mengalami kelumpuhan energi seketika. Karena mereka bukan sedang menyerang manusia, melainkan sedang mencoba melawan hukum cetak biru penciptaan alam semesta itu sendiri. Lalu bagaimana cara mengunci medan cahaya Nur Muhammad ini agar tetap aktif dan menjadi benteng yang konstan di dalam kehidupan sehari-hari? Disinilah kita masuk ke pilar yang kedua, sebuah jembatan praktis yang diajarkan oleh ulama besar Nusantara, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, di dalam kitabnya Ad-Dur Nafis. Di sini kamu harus memahami bahwa nafas bukan hanya sekedar pertukaran oksigen semata. Nafasmu adalah tali pengikat antara jasad yang fana dengan roh yang gaib. Nafas adalah arus hayatnya, arus kehidupan ilahi yang mengalir tanpa henti. Dan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, beliau mengajarkan bahwa syahadat sejati bukanlah sekedar ucapan verbal yang berhenti di tenggorokan, melainkan sebuah pembuktian serta penyaksian wujud, di mana sifat kemanusiaan kita dihancurkan untuk memahami wujud keilahiannya. Dan proses ini diintegrasikan secara sempurna ke dalam dua fase nafas, yaitu zikir nafi dan isbat. Ketika nafasmu berembus keluar, kesadaran batinmu akan mengunci kalimat La ilaha. Ini adalah zikir nafi, sebuah proses pengosongan total. Dan di detik nafas yang keluar, secara hakikat kamu sedang mengikrarkan bahwa tidak ada wujud aku, tidak ada jimat, tidak ada khodam, tidak pula ada keakuan, dan tidak ada kehebatan apapun dari dirimu.
kamu mematikan sifat kemanusiaanmu sendiri, membuat dirimu menjadi nol. Dan ketika nafasmu ditarik kembali masuk, kesadaran batinmu kemudian mengunci kalimat illallah. Ini adalah zikir isbat, sebuah penegasan mutlak bahwa satu-satunya yang hidup, satu-satunya yang bergerak, satu-satunya yang berkuasa, dan satu-satunya yang menjaga jasad ini dari ujung rambut hingga ke ujung kaki hanyalah Allah semata. Ketika kesadaran nafas syahadat ini telah menyatu dengan detak jantungmu dan mengalir bersama aliran darah, maka secara metafisik tubuh fisikmu berubah menjadi lembah ketiadaan. Mengapa metode syahadat nafas ini melahirkan pertahanan yang mutlak dan tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan ilmu hitam manapun? Seorang penyihir atau dukun goib misalnya, ketika mereka mengirimkan santet atau teluh, mereka membutuhkan titik koordinat sasaran yang jelas. Mereka membidik identitas korbannya. Mereka membidik namamu, fotomu, tanggal lahirmu, dan rasa keakuanmu. Tapi ketika dirimu telah berada di dalam kondisi syahadat mutlak, di mana setiap nafas yang keluar dan masuk adalah peleburan diri, maka identitas kedirianmu sedang lenyap. Artinya, dirimu sedang goib di dalam yang maha goib. Makanya, ketika anak panah sihir itu datang melesat dengan kecepatan tinggi untuk menghancurkanmu, ia kebingungan mencari sasaran tembak karena kamu sedang tidak berada di tempat di mana jasadmu berdiri. Kini telah berubah menjadi ruang hampa udara, sebuah dimensi ketiadaan yang di dalamnya hanya meliputi kuasa zat Allah. Anak panah sihir itu akan kehilangan daya dengan sendirinya, jatuh terjungkal, atau bahkan bisa berbalik arah memantul kepada yang mengirimnya dengan daya rusak yang berlipat-lipat ganda. Tetapi ia memantul bukan karena kamu tangkis, melainkan karena energi hitam tersebut telah menabrak dinding kemutlakan Jalalullah, dinding keperkasaan Tuhan yang mengisi ruang hampa di dalam dirimu. Inilah rahasia tertinggi dari pagar goib yang jarang sekali dipahami oleh para pencari lahiriah. Pagar goib yang sifatnya sejati itu tidak membutuhkan ritual memandikan keris, tidak membutuhkan tirakat putih yang menyiksa raga, dan tidak membutuhkan bantuan dari entitas goib manapun. Pagar goib sejati adalah ketika kamu telah selesai dengan dirimu sendiri. Makanya, setelah kamu masih merasa memiliki, selama kamu masih merasa memiliki tubuh ini, merasa memiliki ilmu, merasa sakti, atau merasa takut, maka disitulah ego ananiahmu sedang berdiri tegak, dan ego itulah yang akan menjadi sasaran empuk bagi setiap serangan kegelapan. Makanya, berhenti untuk sibuk membentengi jasadmu dengan mantra-mantra makhluk. Sebaliknya, sibuklah melenyapkan egomu, sibuklah menenggelamkan keakuanmu di hadapan Allah. Bersihkan cermin ruhmu dari debu duniawi, agar pancaran asli Nur Muhammad kembali bersinar terang menyelubungi jasadmu. Hidupkan syahadatmu di setiap helaan nafas.
hingga kamu tidak lagi melihat ada daya dan kekuatan selain daripada Dia. Dan ketika kamu telah berhasil mencapai makom ketiadaan ini, maka ketahuilah jasad fisikmu secara otomatis akan menjadi wilayah suci yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh kegelapan manapun di alam semesta ini. Karena saat engkau telah tiada, maka Allah lah yang menjaga tempat di mana kamu berdiri. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, pemilik sejati wujud inilah yang akan menjadi bentengmu. Sebuah benteng yang tidak berawal, tidak berakhir, dan tidak akan pernah bisa ditembus oleh tipu daya makhluk. Sampai di sini, mulailah memandang ke dalam. Hidupkan nafasmu dengan kesadaran, bangkitkan nurmu, dan lenyapkanlah akumu. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam